يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حال بنا أطمن مكهلين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سعى الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حال بنا أطمن مكهلين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا حسن الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfarid bil ijad wal i'dam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil mufaddalin ala sairil umam bi anwa'il khairat wan ni'am. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan segenap jamaah masjid salat subuh Al-Muhajirin. Alhamdulillah wa syukurillah, untuk kesekian kalinya dan tiada henti-hentinya lisan kita, marilah sama-sama kita selalu basahi
dengan kita memperbanyak zikir dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, di satu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di satu tempat yang disenangi oleh para malaikat-malaikatnya Allah, yaitu rumahnya Allah. Dan di tempat ini pula kita sama-sama setelah kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, kita duduk sejenak di majelis yang mulia ini, di satu taman dari taman surga ini, untuk sama-sama kita mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, Allah berikan kedamaian di dalam hati kita ketika kita berada di satu majelis ilmu ini. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarallaha fi man indah. Kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu tempat, di satu rumah daripada rumah Allah, yatluna kitaballah, kemudian kita membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian kita mempelajari ayat-ayat Allah di antara kita, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada kita ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi di dalam masjid ini, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffathumul malaikah, dan para malaikat ini akan membentangkan sayapnya. Karena apa? Karena para malaikat itu senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ridam bima yatlub, kata Rasulullah. Karena malaikat itu suka, rela, redha, ikhlas pada mereka-mereka yang menuntut ilmu. Maka oleh sebab itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang kita yang terkadang kita tertipu, yang terkadang kita lupa terhadap nikmat yang Allah berikan, terutama yang dua nikmat ini, hadirin sekalian. Nikmatani maghbunun kasirun fihima as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang dimana manusia itu lalai, di mana manusia itu lupa, di mana manusia tidak bisa memanfaatkan nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka kita bersyukur dua nikmat ini masih ada di dalam diri kita, hadirin sekalian. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu enggak ada batasan, Pak. Menuntut ilmu sampai mati, minal mahdi ilal lahdi. Enggak ada batasan, kita udah tua, udah sepuh, udah enggak kuat jalan, kita enggak mau menuntut ilmu. Contoh orang tua kita, Ustaz Bapak Haji Kusnadi, walaupun beliau menggunakan kursi roda didorong sama Pak Yono dari Melati Melati 12, ya. Karena apa? Karena dia cinta kepada ilmu. Karena menuntut ilmu itu kewajiban. Sampai
sampai kita mengembuskan napas kita yang terakhir, nggak ada batasan umur, hadirin sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Sayyidil Wujud, Afdali kulli mawjud, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah telah akan mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bersama-sama Rasulullah, dan di dalam surga kita mendapatkan minum daripada telaga kausarnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan sama-sama kita membaca ummul kitab, yakni suratul Fatihah, di mana Fatihah ini kita hadiahkan khususnya kepada keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini kita niatkan itu khususnya kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah angkat dan sembuhkan dari berbagai macam penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Allah sehatkan kembali badannya, Allah kumpulkan bersama keluarganya kembali, dan dapat melakukan aktivitas kembali sebagaimana biasa. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, terutama guru kita yang telah merintis kajian tafsir Ahad pagi ini, yaitu almarhum Al-Ustadz Haji Burhanuddin bin Ahmad, dan guru-guru kita semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mendapatkan satu predikat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu dengan redha Allah, dan kita pun ikhlas juga, redha juga kita. Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan silahkan kalian masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, dan terakhir kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan panggilan Nabi Allah Ibrahim, melaksanakan menjadi tetamu Allah, melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini Allah berikan keamanan baik pergi maupun pulang, dan berkumpul bersama keluarganya kembali ke tanah air, dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Karena tidak ada haji yang mabrur. Mabrur itu berasal dari kata birrun, Pak. Haji yang membawa kebaikan, bukan haji yang membawa kemadaratan, haji yang membawa kemaslahatan. Setelah dia pulang haji, dia akan bertambah rajin ibadahnya, bertambah rajin sedekahnya, bertambah rajin hadir di majelis ilmunya, bertambah rajin dia sama tetangga bersilaturahimnya. Itulah yang dikatakan haji yang mabrur.
berasal dari kata haji yang membawa kebaikan hadirin sekalian. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. لأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا المقيح المقدم محمد بن علوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وخاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم علينا لكم بالحسن في لطف وخير وعافية ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح خصوصا sebutin keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihim ajma'in summa ila ruhi jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha li'anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah وإلى حضرات النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Hadirin jamaah kajian tafsir yang berbahagia, pada hari ini pagi ini coba saya akan membahas masalah kurban, ya, tentang kisah penyembelihan ya Nabi Ibrahim kepada putranya yaitu Nabi Ismail. Kita baca surat As-Saffat. Surat As-Saffat adalah surat yang ke-37. Silakan dibuka Qur'annya. Surat yang ke-37 ayat 100. Surat yang ke-37 ayat 100 sampai dengan 105 insyaallah. Ada semua dibuka? Surat yang ke-37 ayat 100 sampai 105 insyaallah. Ada Pak Ubay udah? Udah? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ما ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi habli, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak minas salihina, yang orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu, maka kami beri dia kabar gembira, bigulamin halimin, dengan kelahiran seorang anak yang sabar ataupun santun. Falamma balagha, maka tatkala ia telah sampai, ma'ahus sa'ya, sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim,
Qala, maka Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, yaitu bermimpi, anni azbahuka, sesungguhnya aku akan menyembelihmu, fanzur ma tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala, lalu Ibrahim berkata, ya abatib al-ma tu'mar, wahai ayah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan. Satajiduni, mudah-mudahan ayah akan mendapati aku, insyaallahu minas sabirin, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama, maka tatkala keduanya telah berserah diri, wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim telah membaringkannya di pelipisnya, wa nadainahu, maka kami panggil kepadanya, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Wallahu a'lamu bimuradih. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang berbahagia. Pada pagi hari ini saya akan coba membahas tentang kisah penyembelihan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, ya, atas putranya Nabi Ismail. Satu perintah yang Allah perintahkan melalui tabir mimpi, ya. Di mana sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebelum dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Nabi Ibrahim ini umurnya sudah sepuh, Pak. Dan pada saat itu karena kaumnya memang kaum yang ingkar, mereka enggak mau percaya, mereka ingkar kafir kepada Allah, dan pada saat itu memang mereka banyak yang menyembah berhala. Nah, berhala-berhala itu Nabi Ibrahim hancurkan semuanya. Kemudian Nabi Ibrahim itu gantungkan, ya, pahat atau kampak kali ya, di satu berhala yang paling gede, yang paling besar, Pak. Nah, saat itu kaumnya itu sedang melakukan satu perayaan hari raya. Mereka kumpul di satu lapangan dan kebetulan kampung itu kosong, hanya ada Ibrahim, Nabi Ibrahim.
Setelah itulah kesempatan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ketika itu disembah oleh kaumnya, hadirin sekalian. Kemudian yang gede disisain, dikalungin, digantung di lehernya gitu. Nah, ketika ya, mereka kembali dari tempat peribadatannya, hari raya mereka hura-hura, ya. Mereka kembali, lalu patung-patungnya udah pada hancur, Pak. Akhirnya tanya, selidik punya selidik, siapa yang menghancurkan patung itu, yaitu Nabi Ibrahim. Dan saat itu yang berkuasa adalah Raja Namrud. Ya. Nah, ketika itulah, ya, karena udah ketahuan punya selidik Nabi Ibrahim yang menghancurkan seluruh berhala-berhala itu, akhirnya dia mendapatkan hukuman dengan dimasukkan ke dalam api. Satu kobaran api yang sangat panas. Digaliin lubang, Pak. Dikumpulkan kayu-kayu bakar semuanya. Ya kan? Nah, pada saat itulah Nabi Ibrahim dikumpulkan, ya, kemudian dilemparkan ke dalam api. Karena dengan mukjizat Nabi Ibrahim, Allah selamatkan dia dari kobaran api. Api walaupun begitu panas, ya, jangankan kita masuk ke dalam api, kena hawa api aja udah panas, Pak, gitu kan. Lagi masuk. Tapi Nabi Ibrahim di situ panasan enggak? Malah dingin. Ya. Nah, itulah Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Kemudian dia hijrah pula ke satu tempat di Makkatul Mukarramah. Dia hijrah. Nah, ketika mereka mengumpulkan api, semua kayu bakar tuh Allah jelasin tuh dalam surat Al-Anbiya tuh. Surat yang ke-21 ayat 68 sampai 69. Qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah selamat. Api yang begitu panas jadi berubah dingin kayak AC, Pak. Sepotong pun sedikit pun tubuh Nabi Ibrahim enggak ada yang kebakar. Allah selamatkan. Apa doa yang dibaca oleh Ibrahim? Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi pelindung, penolong. Dan Allah itu adalah sebaik-baik penolong, Pak. Allah selamatkan. Setelah Allah selamatkan, kemudian Nabi Ibrahim tinggalin itu kaumnya. Dia pergi di satu tempat, di mana satu tempat itu satu tempat yang gersang, yang nggak ada tanam-tanaman, Pak. Ya. Di mana? Yaitu di Makkatul Mukarramah. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya sebelum dia pergi dia minta kepada Allah, ya seperti doanya kita yang tadi kita baca, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, Pak. Ya. Kita juga dianjurin, Pak, untuk minta kepada Allah. Minta anak-anak keturunan kita yang soleh, gitu kan. Dan alhamdulillah, kalau nggak salah Sabtu kemarin di Mushola Al-Falah dalam kajian Ustadz Burkon, itu jamaahnya disuruh apalin doa, Pak. Pak Nur itu yang nge-share. Apalin doa. Doa minta anak-anak yang soleh. Minta keturunan-keturunan yang soleh. Ya. Bang Jaka juga ada pada saat itu. Ada PR. Kalau Ustadz Burkon tuh ngasih PR, Pak. Kasih hafalan. Kalau saya enggak. Mungkin kalau saya kasih hafalan, suruh hafalin surat ini, ayat ini, mungkin pada kabur kali ya. Ya. Ustadz Burkon ngasih hafalan, Pak, pada jamaahnya.
Suruh apalin, mintain doa-doa ini. Pak Ustadz Mulkarim, benar ya Pak Ustadz ya? Salah satu doa yang Ustadz Furqan ajarkan, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, ya, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Ada doa lagi yang beliau ajarkan tuh. Suruh apalin kepada jamaahnya. Apa? Dalam surat 3 surat Al-Imran ayat 38. Yaitu doanya Nabi Zakaria ketika sudah sepuh ya, dan istrinya juga mandul. Pada saat itu Allah karuniakan anak juga, keturunan yang saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Bagus ini kita hafalin doa-doa ini, Pak. Kita minta keturunan yang saleh. Di samping kita berusaha melalui pendidikan anak-anak kita. Kita komunikasi, kita minta sama Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini doanya Nabi Zakaria, Pak. Ketika itu, innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah min ladunka, dari sisi Engkau ya Allah, dzurriyyatan thayyibah. Keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Kita minta, Pak. Di samping kita didik anak-anak kita nggak lupa juga kita komunikasi kepada Allah. Ya. Ada lagi doanya Nabi Ibrahim, ya. Dalam surat 14 kalau nggak salah, surat 14 Ibrahim ayat 40 yang sering kita baca, Pak. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kita minta supaya kita dijadikan orang-orang yang tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah salat. Bukan kita aja, kita minta juga anak cucu keturunan kita. Wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim. Dan termasuk anak cucu keturunan kita. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, dan terimalah permohonan kami ini. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan setiap sholat juga kadang kita baca doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apal. Kalau nggak apal kebangetan. Papur ya. Tiap sholat kita minta. Nabi aja minta doa, Pak. Padahal Nabi seorang yang taat, patuh terhadap perintah Allah. Kita kadang-kadang, nah itulah, lupa sama Allah. Nabi sendiri minta. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Seorang Nabi, seorang yang taat, yang udah jelas masuk ke dalam surga. Kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah aja kadang-kadang kita nggak mau minta kepada Allah. Kita sering baca tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, dari istri-istri kami, ataupun suami-suami kami, wa dzurriyyatina, dan dari anak cucu keturunan kita. Apa yang kita minta? Qurrata a'yun, keturunan yang sedap dipandang mata. Nikmat kita lihatnya, anak-anak kita rajin sholat, cucu kita rajin sholat, cucu kita rajin ke majelis taklim. Kira-kira nikmat nggak, Pak? Hah? Ada cucu kita nih hadir, mungkin Pak panas tuh bawa cucu tuh contohnya ada tuh, ya. Saya ngomong berdasarkan fakta, ada panas tuh. Kemarin saya hadir, saya juga masih ngaji, Pak. Walaupun ini saya masih tetap ngaji. Panas tuh di bawah cucu-cucunya tuh, ya. Cik Encing kalau saya manggilnya Encing, ya.
karena memang Betawi, ya, encing gitu kan. Dia bawa cucunya tuh. Kita nikmatkan, kita bawa cucu kita ke masjid, hadir di majelis ilmu. Ya. Bukannya dia aja yang dapat pahala, kita orang tuanya pun kita mendapatkan pahala. Lah doa-doa Nabi Ibrahim aja masih berdoa minta keturunan yang soleh. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Minta, jangan putus-putus minta kepada Allah gitu. Nah, dalam kitab Tafsir Munir ini dijelaskan, ya kan, bahwa ketika itu Nabi Ibrahim telah diselamatkan oleh Allah, ya. Dia minta kepada Allah, Rabbi habli waladan salihan minas salihin ala ta'atik. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang saleh, ya, dari golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, ya kan? Wa kama naja Ibrahim alaihissalam wa nasarallahu ala qaumihi wa ayyasa min imanihim qararul hijrata fi mapariqatihim. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dan memberikan pertolongan Nabi Ibrahim atas kaumnya yang jahat pada saat itu, wa ayyasa min imanihim, dan Nabi Ibrahim sudah putus asa, Pak, dengan keimanan para kaumnya, umatnya pada saat itu, yang pada saat itu mereka itu menyembah berhala. Kemudian dia pergi hijrah, ya, dia tinggalin itu kaumnya, dia hijrah di satu tempat, ya kan? Tuh. Kan ada tuh, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ada tuh kalau nggak salah dalam surat Al-Hajj, kalau nggak salah tuh doanya Nabi Ibrahim ketika dia surat Ibrahim juga, surat Ibrahim ayat 37, ya, Rabbana inni askantu min zurriyati bidadin, ya, ghairi zi zar'in Rabbana inni askantu biwadin ghairi zi zar'in, ya Tuhan kami, aku telah meninggalkan, ya, anak cucu keturunan kami di satu lembah yang tanpa ada tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Di mana? Di sisi rumahmu, yaitu di Baitihil Haram. Dia minta juga kepada Allah pada saat itu. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah mereka semua termasuk kita ini. Liyuqimus shalah. Mereka termasuk kita. Kita mendapatkan doanya Nabi Ibrahim, liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah mereka termasuk kita, orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan ibadah salat, Pak. Kita masih didoain oleh Nabi Ibrahim. Waj'al af'idatan minan nas, dan jadikanlah hati-hati manusia supaya mereka itu tertarik untuk datang ke Makkatul Mukarramah. Ini udah berkat doanya Nabi Ibrahim, banyak jamaah haji sampai ribuan, jutaan jamaah haji yang datang ke Makkatul Mukarramah. Berkat doanya Nabi Ibrahim, Rabbana waj'al af'idatan minan nas, dan jadikanlah hati-hati kita ini, ya, untuk condong datang ke satu tempat, yaitu di Makkatul Mukarramah. Makanya datang berbondong-bondong berjamaah haji, ya, mendapatkan panggilan Nabi Allah Ibrahim, wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amik. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyeru manusia. Pada saat itu Nabi Ibrahim bingung, Pak. Apa bisa manusia ini dengan suara saya yang terbatas ini untuk menyeru mereka
untuk datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji? Kata Allah, bisa. Nanti suaramu akan didengar oleh seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Benar, Pak. Ini realita, kenyataan, fakta. Dengan panggilan Nabi Allah Ibrahim, wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Wahai Ibrahim, serulah kepada manusia. Panggil manusia di seluruh dunia bil hajj, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan. Dengan cara apapun mereka itu pasti akan datang ke Mekah, Pak. Baik dengan dia jalan kaki, dengan berusaha sekuat tenaga, sampai tambal ban. Saya baca di medsos, ya, tukang tambal ban, dia itu dikumpulin berapa tahun tuh? 40 tahun, beberapa tahun itu kan. Dia berusaha untuk bisa pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Tapi kita memang mungkin belum mendapatkan panggilan. Tapi kita akan berusaha terus, kita niat, ya, jangan putus supaya kita tetap bisa melaksanakan, menyusul, ya, mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Allah seru tuh. Mereka datang dengan berjalan kaki ataupun dengan naik onta. Allah ibaratkan dengan onta yang sangat kurus. Ini hanya kiasan, Pak. Artinya kita nggak punya duit, ya, dalam keadaan susah pun kita, kalau memang Allah udah panggil, kira-kira bisa nggak pergi sana, Pak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan haji kosasih bisa juga kan? Haji ongkos dikasih. Ada juga haji mansur, dengan sebab halaman digusur. Ya. Gak apa-apa, mau haji kosasi kek, mau haji mansur kek, terserah. Yang kita sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Tuh, Pak Iwan ketawa tuh. Dapat aja Ustadz atau haji kosasi katanya. Dari mana dia? Kita dari denger masih denger ngaji. Kalau ngaji nggak bisa saya sampai seperti ini, Pak. Saya masih ngaji. Bukan orang yang berilmu itu orang yang stop belajar. Orang yang berilmu itu terus dia menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu kewajiban. Dan gak ada batasannya sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya masih tetap belajar, Pak. Kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa menyampaikan bahan-bahan yang diajarkan oleh guru saya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang keduanya, 101. Abasyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah beri kabar gembira, ya, kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan kelahiran seorang anak yang amat sabar, seorang anak yang santun, seorang anak yang soleh, seorang anak yang taat terhadap perintah-perintah Allah, ya kan? Allah berikan, Allah kabarkan. Melalui siapa, Pak? Melalui lisannya malaikat Jibril. Jadi nggak langsung Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim, enggak, ya, melalui lisan para malaikat Jibril yang nyampein, ya Ibrahim, ente akan punya anak, walaupun umur ente ini sudah sepuh, ya sudah tua gitu kan, ya, menurut riwayat, ya, bahwa Nabi Ibrahim pada saat itu ketika memiliki anak, ya, Nabi Ismail dengan istri yang keberapa, Pak? Kedua. Siapa namanya? Khadijah, apa Aisyah, apa Sarah, apa Sarah, apa satu lagi? Si Hajar. Yang benar yang mana? Sarah apa Siti Hajar? Jawab. Diam, kok diam aja sih ah? Hah? Yang kenceng apa sih? Kalau giliran bini marahin bini,
Suaranya kayak geledek, benar nggak Pak Taufik? Bini kalau dimarahin suaranya kayak geledek, tapi kalau pengajian pada menang, diam. Ya. Saya marah-marah jadi nih di masjid, tapi nggak apa-apa, buat kebaikan kita. Ya. Siti Hajar Pak, pada saat itu Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Nabi Ibrahim punya anak berapa Pak? 2 apa 10? Pak Tukimin, berapa? Yang kita kenal anaknya Nabi Ibrahim berapa? Ada 20 ya? Hah? Anaknya 10 banyak amat. Yang kita tahu dalam Al-Quran itu anaknya cuma 2. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Tuh. Tuh. Itu. Dan dua-duanya menjadi nabi dengan ibu yang berbeda. Kalau Nabi Ismail istrinya Siti Hajar, tapi Nabi Ishak istrinya Siti Sarah. Ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail, ya, beliau berumur kurang lebih di Al-Quran dijelaskan 86 tahun. Tapi ketika mempunyai anak dari istrinya yang pertama Siti Sarah, ya, ketika itu Siti Sarah berumur kurang lebih 90 tahun, Pak. Yang menurut ilmu kedokteran nggak mungkin mempunyai anak, ya kan? Udah menopause, ya. Udah menopause, ya. Menurut perkiraan kedokteran nggak mungkin kan umur 80 90 punya anak gitu kan. Tapi kalau Allah kehendak kun fayakun, bisa nggak Pak? Bisa. Kalau Allah berkehendak. Dan Nabi Ibrahim ketika memiliki anak Nabi Ishak, lahir dari istri yang pertama, ya Siti Sarah, ya. Itu juga dikasih kabar juga oleh malaikat Jibril, Pak. Ya. Allah kabarin juga gitu kan. Dalam surah Al-Anbiya, ayatnya saya lupa, itu kan ada itu kan. Silakan dicari sendiri dah. Jangan kita terima tahun doang, telan dulu. Kali-kali cari sendiri ya. Saya kasih tahu suratnya Al-Anbiya, tapi ayatnya cari sendiri. Saya tahu, cuman suruh cari sendiri, jadi PR gitu kan. Tuh. Nah, cari sendiri gitu. Jadi artinya Nabi Ibrahim pada saat mempunyai anak Nabi Ishak, beliau berumur 99 tahun. Berarti udah cukup tua kan? Ya kan? Udah pewot, ya kan? Tuh. Tapi atas izin dan kehendak Allah, dengan Allah mengatakan kun fayakun, kira-kira jadi enggak? Ya. Jadi, ya, gitu. Mungkin jadi. Ya. Makanya di sini dalam kitab Tafsir Munir dikatakan fabasyarahu Allah taala ala lisanil malaikah. Maka Nabi Ibrahim itu diberikan kabar gembira oleh Allah taala melalui lisan daripada malaikat. Jadi nggak dikasih tahu langsung, Pak. Karena memang nggak bisa kita ya bicara langsung sama Allah, nggak bisa. Ya. Harus melalui hijab perantara gitu kan. Ai babasyarnahu bisabiyyin zakara yukabbaru wa yasiru zahil min kasir. Wa hadzal gulam wa qala Ibnu Katsir wa Ismail alaihi salam fa innahu awwal waladun ya busyira bihi Ibrahim alaihi salam wa huwa akbaru min Ishaq bi itfaqil muslim wa ahlul kitab bal fi nasibi kitabihim anna Ismail waladun wal Ibrahim alaihi salam sittu wasamanuna sanatan. Ya. Wa waladu Ishaq wa umru Ibrahim tis'a wa tis'una sanatan. Jadi artinya ya, maka Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim melalui lisan malaikat. Maka diberi dia kabar gembira dengan kelahiran seorang bayi laki-laki sampai dia besar dan amat sabar, yaitu Nabi Ismail. Sedangkan Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah Nabi Ismail, karena ada beberapa pendapat Pak ahli kitab, ya itu dirubah kitabnya bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, Nabi Ishak.
Ada satu riwayat Ibnu Katsir, tapi kalau saya jelasin terlalu lama nih ya. Nah, maka sungguhnya dia seorang anak yang pertama. Jadi anak yang pertama Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail yang diberikan kabar gembira kepada Ibrahim, dan dia lebih tua daripada Nabi Ishak. Artinya Nabi Ismail lebih tua dengan Nabi Ishak, adiknya. Adiknya beda ibu ya. Satu bapak beda ibu gitu kan. Ya. Itu menurut kesepakatan umat Islam dan kaum ahli kitab gitu. Jadi umat Islam yang percaya aja gitu kan, nggak menyelidiki gitu kan kebenarannya. Ya. Bahkan di dalam nas-nas kitab mereka menyebutkan bahwa Ibrahim mempunyai anak Ismail ketika itu berumur 86 tahun, Pak. Dan ketika beliau memiliki anak Ishak, beliau berumur 99 tahun. Berarti selisihnya antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak berapa tahun, Pak? Coba hitunglah. Pak Mul, berapa tahun? 13. Alhamdulillah, pinter dia tuh, cepat tuh. Ya. Cepat nangkepnya, berarti selisihnya 13 tahun, ya kan? Gitu. Menurut mereka ahli kitab bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak tunggalnya. Nah, dan dalam salinan kitab yang lain disebutkan bahwa anak pertama Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Akan tetapi para ahli kitab pada saat itu, ya, mereka mengubahnya dan membuat kedustaan, kebohongan dalam keterangan ini. Lalu mereka menggantinya di dalam kitab-kitab, ya, Taurat, Injil gitu kan, dengan nas kitab asli mereka. Jadi mereka merubah tuh dari bahwa yang disembelih itu bukannya Nabi Ismail, akan tetapi Nabi Ishak. Ini hanya inian orang-orang ahli kitab aja pada saat itu gitu kan. Kenapa? Sungguhnya mereka itu menyusupkan penggantian Nabi Ismail dengan memasukkan Nabi Ishak sebagai ganti daripada Nabi Ismail. Jadi mereka berpendapat para ahli kitab dulu, ya kan, bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, akan tetapi Nabi Ishak pada saat itu. Kenapa? Karena bapak moyang mereka Nabi Ishak itu bin Ibrahim, ya sama juga Ismail juga bin Ibrahim. Teman Ismail ini beda ibu, Siti Hajar dari keturunan bangsa Arab. Yang mereka tuh nggak mau tuh, ya dalam sejarah itu bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail karena di keturunan Arab, beda ibu, ya. Nah, karena bapak moyang mereka adalah Ishak, ya kan. Nah, orang-orang ahli kitab itu dengki dan iri hati kepada bangsa Arab sampai sekarang, gitu kan. Oleh karena itu mereka menambah-nambahi dan ya menyelewengkan arti kata anak tunggal dengan pengertian bahwa anak yang ada di sisi Ibrahim yang ada pada saat itu, ya, adalah Nabi Ishak. Kebetulan memang Nabi Ibrahim pada saat itu memang bersama dengan Siti Sarah atas kelahiran Ishak. Dan Nabi Ismail pada saat itu memang sudah diungsikan, Pak, ya, ke satu tempat yang tadi saya bacakan, ya kan, dalam surat Ibrahim ayat 37, ya kan, ya, dibawa pergi jauh gitu oleh Nabi Ibrahim. Jadi mereka tuh mentakwilkan seperti ini, Pak, yang merupakan takwil yang menyimpang dan batil. Karena sesungguhnya pengertian anak tunggal itu adalah anak semata wayang bagi Ibrahim. Dan pada saat itu pula, ya, anak yang pertama merupakan anak yang paling disayang. Kita punya anak pertama kira-kira sayang banget nggak, Pak? Sayang, apalagi baru punya anak, apalagi anak semata wayang satu-satunya, ya kan? Kita beliin apaan aja kalau kita punya duit, kita beliin nggak? Ya, kita beliin motor, tapi ingat juga, ya kan? Anak pertama gitu, apalagi anak tunggal, anak satu-satunya gitu kan, ya. Dan dari anak yang lahir sudahnya, maka perintah untuk menyembelih, ya, merupakan ujian dan cobaan. Sebagian ahli kitab mengatakan bahwa anak yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Menurut apa yang telah diriwayatkan dari segolongan, ya, ulama-ulama salaf. Akan tetapi hal tersebut bukanlah bersumber dari Al-Quran, Pak, dari karangan-karangan mereka gitu, ya, ataupun dari sunnah Nabi gitu kan, dan bukan pula dari sunnah. Dan dapatlah dipastikan bahwa hal tersebut tidaklah diterima, melainkan dari ulama ahli kitab. Ya, jadi para ahli-ahli kitab mereka itu,
ya, yang mengubah, yang menyelewengkan takwil-takwil yang ada di dalam kitab Al-Qur'an gitu kan. Dan kitab Taurat bukan Quran gitu kan. Ini merupakan saksi yang menunjukkan kepada kita bahwa putra yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Karena sungguhnya Al-Quran telah menyebutkan berita gembira kepada Ibrahim akan kelahiran seorang putra yang penyabar dan penyantun, Pak, gitu. Sedangkan kelahiran Nabi Ishak itu, ya, malaikat Jibril menyampaikan tuh ada tertera dalam surat Hud, kalau nggak salah surat Hud, surat yang ke-11 ayat 71. Ya. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat 71. Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Coba baca artinya. Nah, jadi cucunya Nabi Ibrahim siapa, Pak? Nabi Yakub. Ya, setelah Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, dan setelah Nabi Yakub ini lahir 12 keturunan kan. Nah, salah satunya ya yang terkenal Yahudi ya. Orang-orang Yahudi, Yahuda ya. Orang-orang yang bengis sampai sekarang ini kan gitu. Ya, itu bersumber dari keturunan Nabi Yakub gitu. Lanjutin dikit lagi ya. Ayat 102-nya falamma balagha ma'usa ya qala ya bunayya inni. Nah, ini proses sejarah ya Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Maka tatkala ya anak itu sampai pada umur sanggup berusaha dengan ayahnya bersama-sama Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi ya, anni azbahuka, ya, sesungguhnya aku akan menyembelihmu. Ya, panzur maza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu kira-kira. Ini satu perintah dari Allah gitu kan, untuk menyembelih Nabi Ismail. Qala ya abatib al-matu marusatajiduni insyaallah taala minas sabirin. Ini jawaban anak yang soleh. Tapi kalau jawaban anak yang toleh, ya, anak yang durhaka, kira-kira jawabannya seperti ini enggak? Enggak. Kita kasih tahu anak kita, nah, semalam gue mimpi, ya kan, bahwa gue akan menyembelihmu gitu kan. Dan mimpiin benar perintah Allah. Apa jawaban kita? Bapak aja duluan yang tua. Saya kan masih muda. Bener nggak? Bapak aja duluan yang tua. Yang udah tua kan dikit lagi udah bau tanah gitu kan. Saya masih muda. Tapi kalau jawabannya anak yang soleh, enggak. Qala ya abatib al-matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan ayah akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang sabar. Sebetulnya masih banyak ya yang saya akan sampaikan sejarah ya. Ya, Pak Bali udah kelas 1 kusut masalahnya. Ya kalau dia duduk di belakang saya nggak ngelihat gitu kan, pojokan dekat tiang, tapi kalau duduk di depan kelihatan depan mata saya udah kelas 1 kusut. Sama juga Pak Komar juga udah kelas 1 kusut ya kan. Kita kalau udah lewat jam 6:30 kadang-kadang pantat kita udah panas, Pak. Kenapa? Ada setan. Ya. Setan udah garuk-garuk aja gitu. Kadang-kadang bukan digaruk, dicubit. Ayo lah gitu. Nah itulah godaan gitu kan. Ya insyaallah nanti saya lanjutin lagi di Al-Falah ya, tentang proses penyembelihan Nabi Ibrahim ya kan. Insyaallah nanti kita baca lagi, lanjutin 102-nya ya. Bagaimana cara Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya ya. Apa aja mimpinya, tanggal berapa aja mimpinya, terus bagaimana prosesnya ketika beliau menyembelih. Insyaallah ya saya akan sampaikan di Mushola Al-Falah insyaallah. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup.
Silakan Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Ubay dulu. Ya. Berhala. Membuat orang-orang itu berpikir ya. Ya, betul. Ingin saya tanyakan sekarang itu waktu itu satu orang itu bilang kafir sekarang itu kan fenomena kita Al-Quran dari Allah ya sampai Anas. Yang saya ingin tanyakan di ayat An-Nisa ayat 151 itu ditegaskan sesungguhnya orang-orang yang tinggal kepada Allah dan Rasulnya dengan hendak menghindar jalan tengah antara iman dan kafir, maka di ayat 151 ini Allah menegaskan kata mereka itu adalah ayat kafir, orang-orang yang hak dan akan hinaan dalam ayat kafir neraka. Namun pencerahannya agar kita ini sekarang ini jangan mengambang itu. Mereka sudah beriman. Karena di situ kata-kata yang antara iman dan kafir. Pencerahan itu. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, satu pertanyaan yang bagus ya tentang ya keimanan kita saat ini gimana gitu kan. Ya, sebetulnya keimanan kita merujuk dalam surat Fussilat kalau nggak salah surat yang ke-41 ya kan ayat 29 atau 30 gitu kan. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, hendaklah kita jadikan iman kita itu tetap istiqomah. Ya. Kita jangan mencontoh orang-orang kafir yang udah jelas Allah jelaskan ulaika humul kafiruna haqqa. Artinya orang-orang kafir yang benar-benar kafir yang benci kepada Islam. Karena kafir kan ada juga yang enggak benci tapi tetap kafir gitu kan, ya. Ingkar kepada Allah gitu kan. Ya. Jadi mereka-mereka yang benar-benar kafir ingkar kepada Allah yang sebenarnya gimana? Ya Allah jelaskan wa atadna lil kafirina azabam muhina. Dan tempat mereka itu enggak ada lain satu tempat yang Allah telah sediakan, yaitu satu tempat azab yang penuh dengan kehinaan. Ya. Jadi keimanan kita gitu harus kita jaga gitu. Jangan iman kita itu ya kita simpen, kita bawa terus iman kita kemana aja kita bawa, ke kantor kita bawa, ya kita kemana aja ke pasar kita bawa, gitu kan. Apalagi ke majelis taklim, jangan kita simpan di dalam laci, Pak. Artinya apa? Artinya ketika kita berada di satu lingkungan yang nggak baik, kalau iman kita tetap kita kantongin, kira-kira kena pengaruh nggak dari orang-orang yang nggak baik? Kira kena pengaruh nggak, Pak? Enggak kan? Kenapa? Karena ada iman kita yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Tetap kita istiqomah, kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Summastaqimu. Summastaqam. Kemudian kita istiqomah, artinya kita teguh pendirian kita. Jangan goyah. Ya. Ini dengan sebab Indomie bisa telap iman kita. Ya.
bisa hilang, bisa murtad kita. Nauzubillah min zalik, ya. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang beriman tuh kepada Allah dan Rasulnya dan tidak memisahkan antara mereka gitu. Ya, mereka itulah yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mereka-mereka yang mendapat ganjaran adalah iman orang-orang yang imannya istiqomah. Innallazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau kita iman kita udah istiqomah, maka Allah tuh akan jamin, akan Allah berikan pertolongan tuh melalui siapa? Melalui malaikat, Pak. Nabi Ibrahim aja minta doa kepada Allah melalui kabarnya melalui para malaikat. Begitu juga kita, iman kita yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jelas. Malaikat itu akan turun, tatanazzalu alaihimul malaikah kepada kita. Alla takhafu, jangan gentar, jangan takut dengan godaan-godaan dunia ini. Wala tahzanu, jangan kita bersedih hati. Karena sudah nampak di depan kita, Allah janjikan kita kepada surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Contoh ada kan istrinya Firaun. Siapa namanya? Aisyah apa? Aisyah. Asia. Contoh nih ya, istrinya Firaun. Dia berada di lingkungan dajjal semua itu kan. Apalagi suaminya kan, termasuk suaminya sebagai pemimpin dajjal gitu kan, pemimpin orang kafir. Firaun, Pak. Manusia yang enggak pernah sakit. Seumur hidupnya enggak pernah sakit, Pak. Ya. Karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi istrinya kira-kira taat enggak kepada Allah? Termasuk orang-orang yang soleh enggak? Soleh, enggak pengaruh. Siapa yang nolong? Malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, kata malaikat. Karena dia memiliki iman yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan istiqomah dalam keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, bagus ya. Ya, enggak ada lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa zakar, rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa bi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahza bil khairi wa nuqwa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa ikirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta kraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurar.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى صدورها بفيدك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi